Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saki Andriliani, NIM 1700008034 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi PPE dan penanganan limbah praktikum kimia dan biologi. Perlu diketahui, PPE merupakan singkatan dari Personal Protective Equipment atau biasa disebut dengan APD, alat perlindungan diri, yang merupakan suatu alat yang digunakan untuk melindungi bagian tubuh atau seluruh bagian tubuh dari bahaya sebelum melakukan percobaan di laboratorium. Contoh dari alat PPE itu sendiri, yang pertama ada gas lab. Gas lab digunakan untuk melindungi badan dari percikan bahan kimia yang berbahaya. Kemudian ada kacamata keselamatan, digunakan untuk melindungi mata dari percikan bahan kimia maupun debu. Kemudian ada sarung tangan atau gloves, digunakan untuk melindungi tangan dari ceceran bahan kimia yang dapat menyebabkan gatal maupun melepuh luka bakar. Kemudian ada masker, digunakan untuk perlindungan pernafasan, di mana mencegah kemungkinan uap yang menyebabkan iritasi maupun spora jamur yang mudah bertebaran di udara sehingga mudah masuk ke pernafasan kita. Nah, materi selanjutnya yaitu ada penanganan limbah praktikum kimia dan biologi. Penanganan limbah ini bertujuan untuk mengurangi resiko pemaparan limbah terhadap kuman yang menyebabkan penyakit maupun patogen yang kemungkinan terdapat pada limbah tersebut. Namun penanganannya ini juga berdasarkan sifat dari limbah itu sendiri. Ada limbah padat. Limbah padat ini contohnya ada masker dan sarung tangan. Itu bisa langsung dibuang ke tong sampah yang sudah berlabel. Kemudian ada limbah gas. Contohnya ada generator dan kompresor yang bisa langsung dibuang ke udara bebas. Ada limbah beracun dan berbahaya, dilakukan dengan cara penanganan yaitu pertama, netralisasi. Larutan bersifat asam dinetralkan dengan basa yaitu CaO. Kemudian ada pengendapan atau sedimentasi. Kemudian ada reaksi oksidasi, zat organik toksik yang ada dalam limbah. Kemudian ada pertukaran ion. Kemudian ada limbah infeksius, dapat dilakukan dengan cara metode disinfeksi, yaitu menambahkan bahan-bahan kimia yang dapat membunuh atau membuat kuman-kuman tersebut menjadi tidak aktif. Kemudian ada metode pengenceran atau dilution, yaitu pengenceran limbah mencapai kadar yang terendah kemudian dibuang ke badan-badan air. Metode proses biologis, yaitu menggunakan bakteri pengurai. Kemudian ada metode ditanam, yaitu dengan menguburnya di dalam tanah. Kemudian ada metode invenerasi atau pembakaran, yaitu masukkan limbah ke dalam invenerator. Kemudian ada air sisa pencucian alat-alat laboratorium, langsung dibuang ke wastafel dengan air yang mengalir. Kemudian untuk pembuangan bahan kimia cair dinetralkan terlebih dahulu sampai pH kurang lebih 7. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait materi PPE dan penanganan limbah praktikum kimia dan biologi. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.